Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masuk pembelajaran tema 3, subtema 3 dan matematika materi FPB. Sebelumnya teman-teman siapkan dulu buku tema 3 halaman 66. Sekarang Bu Ais akan menjelaskan pengertian dari sampah organik dan anorganik. Teman-teman tentu pernah melihat apabila ada tong sampah yang bertuliskan sampah organik dan anorganik. Di berbagai tempat, untuk sampah organik adalah sampah yang dapat terurai secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Jadi sampah ini dapat terurai secara alamiah oleh bakteri-bakteri. Contohnya yaitu sisa masakan, kemudian buah-buahan yang membusuk termasuk kulitnya, karton, dan juga kertas. Nah, sampah-sampah ini bisa terurai secara alami. Kemudian yang selanjutnya yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu yang lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Nah, contoh sampah anorganik ini seperti kaleng aluminium, styrofoam, kertas kaca, logam seperti sendok, peralatan masak, hiasan, dan lain-lain, kemasan plastik, kaca, dan keramik. Nah, sampah anorganik ini merupakan sampah yang tidak dapat diurai oleh bakteri atau tidak dapat diurai secara alamiah. Jadi, kebanyakan manusia mendaur ulang kembali sampah-sampah ini karena di antara sampah ini ada yang tidak bisa hancur bahkan dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya, mari kita tentukan jenis sampah di bawah. Yang pertama ada kulit pisang. Coba teman-teman sekarang kita akan masukkan sampah-sampah ini ke dalam sampah organik atau sampah anorganik. Yang pertama ada kulit pisang. Apakah kulit pisang merupakan sampah organik atau sampah anorganik? Betul sekali, kulit pisang masuk ke dalam sampah organik. Kemudian ada nasi. Apakah nasi ini masuk ke dalam sampah organik atau anorganik? Betul sekali, nasi merupakan sampah organik. Kemudian ada sampah bekas kaleng. Bekas kaleng ini apakah sampah organik ataukah sampah anorganik? Betul sekali, kaleng adalah sampah yang tidak dapat diurai, jadi masuk ke dalam sampah anorganik. Kemudian ada sampah bekas botol. Apakah termasuk sampah organik atau sampah anorganik? Benar sekali, masuk ke dalam sampah anorganik. Kemudian ada sampah bekas gigitan apel. Nah, ini masuk ke dalam sampah organik atau sampah anorganik ya? Benar sekali, sampah organik karena dapat diurai oleh bakteri secara alamiah. Kemudian yang terakhir ada sampah plastik bekas makanan. Apakah masuk ke dalam sampah organik atau sampah anorganik? Benar sekali, masuk ke dalam sampah anorganik. Alhamdulillah, teman-teman sudah bisa membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik ya. Sekarang teman-teman silakan kerjakan halaman 66.
pemisahan antara sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya yaitu kata baku dan tidak baku. Teman-teman, kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam konteks bahasa Indonesia. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Intinya, kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan KBBI. Beberapa contoh penggunaan kata baku diantaranya untuk pembuatan karya ilmiah, pembuatan surat resmi, pembuatan laporan, pidato kedinasan, dan pembuatan surat lamaran kerja. Jadi kata baku ini digunakan untuk sesuatu yang resmi. Sedangkan kata tidak baku yaitu kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Kata tidak baku juga memiliki ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI. Kata tidak baku biasanya muncul karena adanya kebiasaan menggunakan sebuah kata yang salah, baik dalam penulisan maupun pengucapan, karena faktor kebiasaan dan tidak pernah diperbaiki. Maka kata tidak baku tersebut menjadi ada dan akhirnya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata tidak baku ini biasanya digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, seperti ketika kita sedang berbicara kepada orang tua ataupun teman. Baik, di sini Bu Ais ada contoh kata baku dan tidak baku. Sebenarnya kata baku dan tidak baku itu ada banyak sekali ya teman-teman. Bu Ais hanya menampilkan 10 saja. Yang pertama yaitu menyontek. Kata tidak bakunya yaitu mencontek. Kemudian misi adalah kata baku, sedangkan kata tidak bakunya adalah misi. Kemudian ada lagi kata bakunya nasihat, sedangkan kata tidak bakunya adalah nasehat. Kemudian ada lagi mengubah, kata tidak bakunya adalah merubah. Dan sampai dengan nomor 10 ada telinga, yang kata tidak bakunya adalah kuping. Jadi ketika kita sedang berada di dalam forum ataupun sesuatu yang resmi, kita harus menggunakan kata baku ini. Nah, contoh lainnya seperti ketika kita ngomong atau berbicara, wah hari ini panas banget ya. Nah, banget ini merupakan kata tidak baku karena kata bakunya yaitu, ada yang tahu? Benar, kata bakunya adalah sekali. Jadi kita bisa ganti, wah hari ini panas sekali ya. Itu adalah kalimat yang baku. Sedangkan kalimat yang tidak baku tadi yang sudah Bu Ais sebutkan, wah hari ini panas banget ya, seperti itu. Nah teman-teman, untuk memudahkan pencarian kata baku atau tidak baku, teman-teman bisa membeli bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau teman-teman bisa download aplikasinya melalui handphone. Jadi teman-teman bisa tahu mana yang merupakan kata baku atau kata tidak baku. Baik, kita melanjut ke materi selanjutnya, yaitu mata pelajaran matematika mengenai FVB. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama yang dimiliki oleh dua bilangan atau lebih. Sedangkan FVB merupakan faktor persekutuan terbesar dari semua faktor persekutuan. Contohnya di bawah ini yaitu FVB dari 12 dan 18. Untuk caranya, kemarin kita sudah belajar tentang KPK. Caranya yaitu mencari kelipatannya. Sedangkan pada FVB kita mencari faktor bilangannya. Contohnya dari angka 12 kita cari faktor bilangannya. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12.
Apakah teman-teman masih ingat cara mencari faktor bilangan dari sebuah bilangan? Mungkin sebagian dari kalian masih ada yang bingung tentang cara mencari faktor dari suatu bilangan. Ya, untuk caranya sendiri yaitu Bu Ais ada contoh di sini ada angka 15. Sekarang kita akan mencari faktor bilangannya. Faktor bilangan sendiri adalah angka yang dapat membagi habis angka 15. Baik, yang pertama yaitu dimulai dari yang terkecil. 1. Apakah 1 merupakan faktor bilangan? Benar, karena 1 apabila dikalikan 15 maka hasilnya sama dengan 15. Kemudian 2. Apakah 2 merupakan faktor bilangan? Tidak, karena ketika 15 dibagi 2 hasilnya sama dengan 7,5. Jadi hasilnya ini harusnya adalah bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Jadi 2 ini bukan merupakan bilangan faktor. Kemudian angka 3. Apakah 3 merupakan bilangan faktor? Benar, karena 3 dikalikan 5 hasilnya sama dengan 15. Atau 15 dibagi 3 hasilnya 5 yang hasilnya desimal. Mohon maaf, hasilnya adalah bilangan bulat. Kemudian angka 4. Apakah 4 merupakan bilangan faktor? Bukan ya, karena 15 dibagi 4 hasilnya adalah pecahan desimal. Hasilnya yaitu 3,75 yang merupakan bukan bilangan bulat. Jadi 4 ini bukan merupakan faktor bilangan 15. Selanjutnya ada 5. Apakah 5 merupakan faktor bilangan? Betul sekali. Karena 5 dikalikan 3 sama dengan 15. Baik, yang terakhir yaitu angka 15. Karena angka 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 14 tidak bisa membagi angka 15 yang hasilnya sama dengan bilangan bulat. Seperti itu ya, teman-teman, untuk mencari bilangan faktor. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi EPB yang mencari bilangan faktor terbesar dari 12 dan 18. Di sini sudah ada bilangan faktornya. Mencarinya sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, sekarang teman-teman tinggal lihat dari 12 dan 18 mana yang merupakan angka persekutuan yang sama. Baik, di sini ada angka 6 dan di sini juga ada angka 6. Berarti EPB dari 12 dan 18 adalah angka 6. Seperti itu ya. Selanjutnya pada halaman 66 ada cara lain untuk mencari EPB melalui faktorisasi prima. Nah, ini sudah kita pelajari juga ya menggunakan pohon faktor. Di sini 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kemudian di sini 9 harusnya dibagi 3 ya. 3 yang hasilnya sama dengan 3. Maka bisa didapat di sini 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 3 kali 3, yang 3-nya ini ada 2, jadi dipangkatkan. Kemudian yang 12-nya dibagi 2, hasilnya 6. Dibagi 2 hasilnya 3. Jadi bisa dipangkatkan di sini menjadi 2/2 pangkat 3. Kemudian bagaimana menentukan EPB dari 18 dan 12 dari pohon faktor yang sudah kita buat? Nah, sekarang kita tulis lagi. Faktor dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2, sedangkan faktor dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 12 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kenapa angka yang diambil hanya 2 dan 3? Ya, karena kita melihat dari faktor 18 dan 12 yang merupakan angka terkecilnya.
Ya, di sini kan ada 2 dan 2 per atau 2 pangkat 2. Kemudian ada 3 pangkat 2 dan 3 saja. Nah, carilah angka yang terkecil dari masing-masing faktor di atas. Jadi di sini diambilnya 2 dan 3. Hasilnya sama dengan 6. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya tentukan FVB dari bilangan berikut dengan menggunakan faktor persekutuan. Seperti cara yang pertama, kalian cari faktor dari 6. Berapa saja? 1, 2, 3, dan 6. Kemudian faktor dari 9. 1, 3, dan 9. Oke, mana yang merupakan FPB-nya? Benar sekali, angka 3 ya. Jadi faktor dari 6 dan 9 sama dengan 3. Faktor dari 6 dan 9 adalah angka 3. Oke, seperti itu ya. Kerjakan sampai dengan yang E. Kemudian tentukan FPB dua bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi prima seperti yang tadi cara kedua ya. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Tentukan FVB dua bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi prima. Berarti menggunakan cara yang kedua tadi ya. Menggunakan pohon faktor 10, 12 bagi 2, 6. Faktor dari 10 yaitu 2 kali 5. Faktor dari 12, 2 pangkat 2 kali 3. Oke, sekarang teman-teman cari angka terkecil. Kita pindahkan ya. 2 pangkat 2 kali 3. Angka terkecil dari yang ada di sini. Oke, bisa kita lihat ada angka 2, 5, 2 pangkat 2, dan 3. Angka terkecilnya yaitu angka 2. Berarti faktor persekutuan terbesar dari bilangan 10 dan 12 adalah angka 2. Teman-teman bisa kerjakan juga yang B sampai dengan E dengan menggunakan cara yang ini. Yang nomor 3 yaitu tentukan FVB 3 bilangan dengan menggunakan faktor persekutuan. Berarti dengan cara yang pertama ya, kalian menentukan faktor dari 6, 8, dan 9-nya terlebih dahulu, baru nanti dilihat angkanya. 6, faktor bilangannya yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kemudian untuk 8, 1, 2, 4, dan 8. Kemudian angka 9, 1, 3. Kemudian berapa lagi? Dan 9 ya. Oke, jadi kalian bisa lihat mana angka yang berada di ketiga bilangan ini yang sama. Angka berapa? Benar, angka 1 ya. Jadi faktornya FVB-nya yaitu 1. FVB dari 6, 8, 9 dan 9 adalah 1.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sebelumnya sudah Boys jelaskan contoh-contohnya dari soal matematika. Selanjutnya silakan kalian kerjakan dari yang B sampai dengan yang E, nomor 1, 2, dan 3. Sekian, apabila masih ada yang belum dipahami, silakan wapri saja ke Bu Ais. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.